Ada sebuah kisah. Pada suatu kawasan yang indah, terbentang satu wilayah yang masih banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan hutan yang luas. Dan di kejauhan sana, terlihat berdiri sebuah gunung yang megah, yang bernama Gunung Wilis. Di tempat ini, telah ramai oleh pemukiman warga, penduduk desa yang ramah dan suka menolong. Mereka membangun desa ini dan menciptakan sebuah kehidupan yang rukun dan damai. Para pemuda dibekali oleh kepandaian dan kecakapan. Mereka dilatih untuk menjaga tempat tinggal ini dan terus menebang hutan untuk memperluas wilayah pemukiman desanya. Hingga suatu hari, mereka memberi nama wilayah ini dengan nama Anjuk Lada. Yang berarti membangun dan terus membangun. Di sini adalah tempatnya orang-orang sakti dan kuat. Mereka tidak pernah gentar melawan musuh yang datang. Dan pada masa ini adalah bertepatan dengan masa perpindahan kerajaan dari kawasan Jawa Tengah, yaitu Kerajaan Medang Kamulan, dengan maharajanya yang bernama Empu Sindok. Yaitu pada tahun 929 Masehi, peperangan terus berlangsung antara Kerajaan Medang melawan Kerajaan Sriwijaya. Dan bersamaan dengan meletusnya Gunung Merapi dan berbagai macam bencana yang ada di kawasan Jawa Tengah, kemudian Empu Sindok mengajak rakyatnya untuk berpindah ke wilayah timur dan mendirikan Wangsa Isyana di tepi Sungai Brantas, Watugaluh atau di Jombang, Jawa Timur. Dan Empu Sindok adalah keturunan dari Prabu Sanjaya, Raja Besar Mataram kuno. Di Kerajaan Medang Kamulan yang dipimpinnya, dia mulai membangun dan terus memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Namun, Kerajaan Sriwijaya dengan tentaranya terus berusaha menyerang dan ingin menghancurkan Kerajaan Medang. Hingga suatu ketika, Empu Sindok datang di desa Anjuk Ladang dan bertemu dengan rakyat dan masyarakat yang ada di sana. Dan kemudian mengucapkan sebuah kata-kata, "Wahai rakyatku yang kucintai, di desa Anjuk Ladang ini, aku ingin mengajak kalian untuk bersatu melawan Kerajaan Sriwijaya. Aku ingin mengajak kalian untuk bersatu melawan pasukan Sriwijaya yang saat ini sudah berada di perbatasan Gunung Lawu. Bersiap-siaplah kalian untuk membela negara kita. Kerajaan Medang tidak boleh kalah oleh pasukan Sriwijaya." Kemudian dengan gagah berani, rakyat Anjuk Ladang segera bergabung dengan tentara Medang. Mereka membaur dan bersatu untuk menyambut kedatangan tentara Sriwijaya. Hingga waktu yang ditunggu-tunggu telah datang. Bala tentara Sriwijaya datang dan langsung disambut oleh gabungan tentara Medang dan rakyat Anjuk Ladang. Pertempuran sengit terjadi. Ratusan ribu prajurit Sriwijaya mengobrak-abrik desa Anjuk Ladang. Namun, pasukan Medang tidak tinggal diam. Mereka menyambut dan memburu lawannya dengan segenap jiwa dan raga. Rakyat Anjuk Ladang yang sudah terlatih dengan keterampilan bela dirinya tidak gentar sedikit pun. Satu persatu mereka menghabisi tentara Sriwijaya dengan kesaktian mereka dan kekuatan persatuan mereka, sehingga bisa membuat kekuatan musuh semakin berkurang. Dan pada akhirnya tentara Sriwijaya mulai melemah. Banyak anggota mereka mati di tangan pasukan Kerajaan Medang. Kemudian mereka memutuskan untuk mundur dan kembali pulang ke Kerajaan Sriwijaya dengan membawa luka dan kekalahan. Rakyat Anjuk Ladang dan prajurit Medang ingin mengejar mereka, namun sang Maharaja Empu Sindok menghentikannya. "Sudahlah, jangan dikejar, biarkan mereka pergi. Dan setelah kejadian ini, mereka pasti tidak akan pernah mengganggu kita lagi, karena mereka sudah tahu kekuatan kita." Rakyatku, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian, masyarakat Anjuk Ladang, yang sudah ikut berjuang membela kerajaan kita, yaitu Kerajaan Medang Kamulan.
Jasa-jasa kalian tidak akan pernah kami lupakan. Berkat perjuangan kalian, Kerajaan Medang kini sudah menjadi aman dan tidak akan ada lagi ancaman dari tentara Sriwijaya. Kemudian, sang raja memanggil dua pengawalnya, yaitu Senopati Kerto dan Senopati Kerti. Kerto, Kerti, kemarilah. Sendiko dawuh, Gusti, jawab mereka. Kerajaan kita saat ini sudah menang dan merdeka. Aku minta kepada kalian, tinggallah di sini dan jagalah rakyatku, warga Anjuk Ladang ini, sejahterakan mereka. Dan bangunlah desa ini hingga menjadi desa yang makmur, aman, dan sejahtera. Kalau ada apa-apa, segera temui aku di Kerajaan Medang. Kemudian Kerto dan Kerti menjawab, Injih Gusti, semua titah paduka akan kami laksanakan. Untuk menghargai jasa-jasa rakyat Anjuk Ladang, agar di suatu hari kelak anak cucu kita biar tahu dan tidak lupa bahwa kakek-kakek mereka adalah warga yang pemberani dan kuat, yang sudah ikut membantu Kerajaan Medang untuk menumpas pasukan Sriwijaya. Hari ini, aku bangun candi untuk tanda terima kasihku kepada kalian, rakyat Anjuk Ladang yang kucintai. 937 Masehi, aku adalah raja kalian, Raja Medang Kamulan. Waktu terus berjalan dan segera dibangunlah sebuah candi yang indah dan diberi nama Candi Lor atau Candi Boto. Candi Boto, Candi Boto, Candi Boto, Candi. Karena ciri khas candi di Jawa Timur adalah berbahan dari batu bata, dan hingga sekarang di tahun 2024 ini candi ini masih berdiri tegak walaupun sudah mengeropos di sana sini. Namun nilai mistik dan sejarahnya masih dapat kita rasakan. Betapa dulu di sini sebelum dibangun candi telah terjadi pertempuran yang hebat antara Kerajaan Medang bersama warga Anjuk Ladang melawan tentara dari Kerajaan Sriwijaya. Dan bisa kita bayangkan, di tempat ini dulu ada banyak mayat-mayat yang berserakan dan darah yang mengalir di mana-mana. Ada jeritan, ada tangisan, dan ada teriakan prajurit perang yang terluka. Demikianlah kisah tentang Candi Lor yang indah dan megah yang dibangun pada tahun 937 Masehi. Akan tetapi, 10 tahun setelah Candi Lor ini berdiri, tiba-tiba terdengar berita yang menyayat hati. Sang Maharaja Pusindok telah berpulang menghadap Sang Hyang Widi. Rakyat Anjuk Ladang yang mendengar langsung menangis dan berduka. Mereka sangat mencintai rajanya yang adil dan bijaksana. Mereka semua berduyun-duyun datang ke ibu kota untuk ikut berbela-sungkawa. Sementara itu, waktu sudah berlalu. Senopati Kerto dan Senopati Kerti tetap tinggal di Anjuk Ladang. Mereka menjaga Candi Boto atau Candi Lor hingga akhir hayat mereka, dan makam mereka berada di sebelah Candi Lor.
Itulah sedikit gambaran tentang cerita Candi Lor yang berada di desa Anjuk Ladang atau kota Nganjuk saat ini. Kemudian setelah Maharaja Dyah Sindok wafat, lalu dia mempunyai keturunan dan melahirkan Raja Besar Airlangga. Kemudian Airlangga mendirikan kerajaan Kahuripan untuk menggantikan kerajaan Medang. Lalu Kahuripan sendiri terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan Panjalu dan Jenggala. Hingga kemudian lahirlah keturunan Airlangga berikutnya, yaitu Prabu Jayabaya yang mempunyai kelebihan meramal dan melihat masa depan bahwa suatu hari nanti di masa yang akan datang Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Kemudian setelah Jayabaya tiada, lahirlah penerus keturunannya, yaitu Raja Angkling Darma. Terima kasih sahabatku sudah menyimak legenda Candi Lor ini. Sebuah cagar budaya yang harus dilindungi dan dijaga. Ini adalah candi kebanggaan Kabupaten Nganjuk yang berusia sangat tua, dibuat dari tahun 937 Masehi hingga tahun 2024 ini. Sudah berjalan, candi ini sudah berusia 1087 tahun. Ya itulah tadi ya, satu buah kisah atau cerita tentang Candi Lor Nganjuk ya, atau Candi Boto Nganjuk ya, yang berada di Candi tentunya ya, di desa Candi ya. Dan untuk area atau lokasinya, nah iya dari Stadion Nganjuk ya, dari Pasar Wage Nganjuk atau Stadion Nganjuk juga bisa ya, ke selatan tentunya ya. Ke selatan kurang lebih ya 1 kilo ya, 1,5 kilo lah mungkin ya. Nah dari Stadion Nganjuk itu kita ke selatan, nanti ketemu dengan lampu merah ya, atau lampu bang hijau ya, candi namanya ya. Kemudian kita ke barat kurang lebih ya 200 meter ya, dekat sama lampu merah candi itu ya. Nah itu aja, gampang carinya, di pinggir jalan itu tempatnya ya, tidak susah untuk mencarinya. Kalau dari Kediri ya sama saja, dari Kediri nanti bundaran Loceret itu ke utara kurang lebih 1 kilo juga. Nah, ketemu dengan Bang Ijo Candi, Bang Ijo Candi ya. Nah belok ke kiri itu aja ya, kelihatan dari Bang Ijo, kelihatan candinya tinggi kok, ada pohon kepoh sangat tinggi itu ya, yang ada di dalamnya candi ya tentunya ya. Ya memang kenapa ada pohon-pohon banyak di situ ya, memang ini dulu memang area hutan ya. Dulu ini adalah area hutan. Nganjuk ini dulu adalah hutan belantara ya. Kemudian dibuat pemukiman oleh penduduk. Sama juga dengan kerajaan Majapahit itu kan. Kerajaan Majapahit Mojokerto ya, Mojokerto Jombang itu kan, Mojo Agung itu kan kerajaan Majapahit. Itu dulunya juga hutan kawan-kawan, tidak seperti sekarang yang luas itu ya, yang pemukimannya banyak penduduknya itu ya. Tentunya dulu itu semua wilayah adalah hutan, nah, hutan belantara. Kemudian semakin bertambahnya penduduk, ditebangi, pohonnya ditebangi, dibuat rumah atau tempat tinggal ya. Dan satu persatu mereka memberikan nama wilayahnya sendiri-sendiri ya, diberi nama desanya sendiri-sendiri. Itu ceritanya. Waduh, Andra makan ya. Makan apa Andra? Enak banget ya makannya. Makan sego bungkusan itu ya. Di candi ini ada warung kawan-kawan. Di lokasi area candi ini ada warung. Ini ada habis nyoteng-nyoteng, habis keliling candi ya. Dia makan. Kelaparan dia. Padahal tadi kayaknya sudah makan. Makan lagi dia. 2 kali kawan-kawan makannya. Oh itu memang dasar tukang makan ya Andre ini ya. Ya udah. Yus sedang makan-makan Ra.
Yang penting tugasmu sudah selesai, sudah menyusuri area candi dan juga bercerita tentang legenda Candi Lor Nganjuk ya. Sekarang waktunya istirahat dan makan-makan. Ya, terima kasih buat semuanya, sahabat-sahabat YouTuber semuanya ya, dan juga pemirsa ya yang sudah menyimak konten Andra di hari ini ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa tentunya di lain kesempatan ya, di lokasi yang berbeda. Untuk untuk konten ya, untuk konten Andra ini mulai sekarang adalah tentang sejarah ya. Sejarah-sejarah tempat-tempat wisata ya, maksudnya seperti candi atau tempat-tempat ya, pokoknya tempat-tempat yang bersejarah gitu ya maksudnya ya. Tidak mereview perjalanan lagi Andra. Sudah beda ya, sekarang sudah monetisasi kan, sudah monetisasi, sekarang beralih haluan ya. Kalau kemarin tuh konten perjalanan ya, jadi jalan-jalan gitu ya, di syuting jalan-jalan naik motor itu ya. Sekarang enggak, sekarang Andra berhaluan, berubah menjadi bercerita tentang sejarah tempat-tempat wisata atau tempat bersejarah gitu ya maksudnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Andra biar makan dulu, biar dia habiskan makannya dia ya. Kayaknya dia lapar banget itu kawan-kawan. Ya, namanya sudah mengitari candi tadi ya. Di siang panas bolong ya, panas banget ya. Iya, jadi pantas saja dia itu lapar lagi. Yuk minum lagi. Habiskan Andra. Imbone ora apa-apa, wis entekno kabeh lah. Oke, thank you Andra, mantap.